lagi. Apa kabar semuanya? Sudah siap untuk belajar? Wah, bagus sekali jika sudah siap untuk belajar pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Nah, silakan dilihat teman sebangkunya apakah ada yang tidak hadir. Wah, ternyata hadir semua ya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita dapat berlangsung lebih optimal. Kepada ketua kelas bisa dipimpin teman-teman untuk berdoa. Baiklah, kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran pada hari ini dipermudah untuk memahami materi-materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Nah, kita kan tadi sudah berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan semakin semangat untuk belajar pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya anak-anak. Mau nyanyi lagu apa hari ini? Lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa? Wah, boleh nih, kita nyanyi lagu ini ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Sudah terlihat? Apakah bisa terlihat sampah yang di belakang? Baiklah, terus kita dimulai ya. Oke, baiklah. Kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa sebagai pemacu rasa nasionalisme kita dan semangat belajar pada hari ini. Nah, Ibu mau bertanya nih, pada pagi tadi sudah sarapan semua kan dulunya? Ya, sudah sarapan. Yang masakin sarapannya siapa? Ibunya. Makan apa sih Andi hari ini? Wah, makan nasi goreng ya? Ya, yang masak ibu. Terus yang bangun pagi-pagi tadi, ada yang dibangunin sama ibunya? Ada. Habis bangun, si Clara itu diberesin ya tempat tidurnya? Beresin sendiri apa dibantuin ibunya? Beresin sendiri. Nah, anak-anak tahu gak sih kalau itu tadi merupakan contoh dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian. Nah, sini Ibu akan menampilkan sebuah video supaya kalian lebih memahami lagi tentang apa sih itu tanggung jawab, hak, dan kewajiban kalian. Bisa diperhatikan ya videonya. Tirza, kok bener-bener kita lagi ya? Iya nih, buat ujian musik minggu depan. Dulu tadi mama aku sudah gue loh. Kita makan dulu yuk. Yes, mama kamu top banget deh. Kalau udah masakin aja baru muji-muji. Ntar kita habis makan kita belajar bareng ya. Oke. Aku udah selesai nih belajarnya. Ini sama aku juga seger deh. Iya, kita minum yuk. Sekalian tadi tuh papa mama aku nitip sabun sama pasta gigi. Oh ya udah sekarang aja. Yuk yuk. Yuk duduk dulu. Yuk. Segar banget nih. Iya segar banget. Kamu udah selesai minum? Sini, kalian aku buangin. Wih, kamu cocok banget nih. Jadi contoh warga masyarakat yang bertanggung jawab. Iya dong, kan udah jadi kewajiban kita buat menjaga lingkungan. Benar-benar. By the way, papa mama kamu sering ya bikin kegiatan sama kamu? Gak ribet tuh? Gak apa-apa lah Tania. Ini kan wujud tanggung jawab aku sebagai anak yang patuh dan menghargai orang tua. Lagian ya, mereka juga udah menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua dengan merawat aku sampai segede sekarang. Contoh simpelnya nih, tadi kan kita dimasakin ayam goreng. Nah, aku jadi bisa menikmati hak aku sebagai anak, yaitu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua aku. Emangnya kamu tahu apa bedanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, teman-teman, gimana dengan kalian? Udah tahu belum apa bedanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima dan dapatkan. Oh iya, hak adalah sesuatu yang mutlak kita miliki. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab.
Sedangkan tanggung jawab adalah bentuk kesadaran terhadap perbuatan kita. Ketiga hal ini berhubungan erat satu sama lain. Kayak apa sih contohnya dalam kehidupan kita? Mulai dari yang paling kecil dulu nih, dari keluarga. Dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Seperti yang tadi kamu bilang, Tir, kita sebagai anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita. Kita dimasakin, kita dirawat waktu lagi sakit, kita dibeliin baju baru waktu hari raya, kita diberikan tempat tinggal yang nyaman, bahkan kita diajarin cara bersikap dan sopan santun. Pokoknya semua kebutuhan kita pasti terpenuhi sama mereka. Terus kalau hak orang tua apa? Nah, mereka berhak untuk kita hormati dan hargai. Aku mau nanya nih sama kamu, papa kamu kerja nggak sekarang? Papa aku kerja di rumah sebagai arsitek yang gambar-gambar rumah gitu. Kalau papa kamu? Iya, kerja juga. Kalau papaku kerja di kantor jadi manajer. Teman-teman, kalau ayah kalian kerjanya apa? Bekerja atau mencari nafkah sudah merupakan kewajiban seorang ayah sebagai kepala keluarga. Selain itu, seorang ayah juga wajib melindungi dan menyayangi keluarganya. Dan terakhir, seorang ayah harus menjadi panutan atau contoh yang baik bagi keluarganya. Nah, beda lagi nih kalau kewajiban seorang ibu. Papa kita bekerja untuk mencari nafkah. Kalau ibu kita bekerja untuk mengurus rumah. Jadi, pekerjaan rumah seperti nyapu, nyuci, semuanya dikerjakan oleh mama kita. Ya kan? Bener kan? Sama seperti kewajiban ayah, seorang ibu juga wajib menyayangi dan mendidik anaknya. Aku jadi ingat, dulu mamaku pernah cerita, waktu aku baru belajar jalan, mama aku yang nyemangatin aku, dan papaku yang megangin tangan aku. Pas belajar sepeda juga begitu. Iya ya, kalau mamaku paling suka ngajarin aku untuk selalu berbuat baik sama orang, dan gak pilih-pilih teman. Makanya aku jadi anak baik sekarang. Malah mau jadi diri sendiri kamu. By the way, gak cuma orang tua loh yang punya kewajiban. Kita sebagai anak juga punya kewajiban. Kayak aku nih, mematuhi perintah orang tua untuk beli barang. Selain itu, kita juga harus hormat dan sopan sama orang tua. Dan dengan beban orang tua dari hal-hal kecil. Contohnya nih, cuci piring sendiri, bantu anak jemuran, dan lain-lain. Bener tuh, tapi kalau perintah atau nasihat orang tua kita nggak baik, kita juga perlu menolaknya. Tapi dengan sopan ya teman-teman. Nah, selain dalam keluarga, kita juga punya hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai murid di sekolah, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, aku mau kasih belajar dulu ya ke papa mama aku. Tunggu. Kita say bye-bye dulu dong sama teman-teman. Oh iya, kalau gitu nantikan di video pembahasan kami selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dah. Nah, bisa dilihat kan tadi videonya, kakak-kakaknya tadi disuruh untuk berbelanja, sekalian dia orang mau belikan orang tuanya. Tadi yang disuruh beli apa? Benar banget, disuruh beli pasta gigi dan sabun. Nah, anak-anak sekalian, dari video yang ibu tampilkan tadi bisa diketahui apa aja sih? Ayo, yang berani mengungkapkan apa aja yang dapat diketahui dari video tadi? Benar banget, Aris, itu ada contoh, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Terus selain itu ada apa lagi? Benar, pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tadi ada yang bisa menyebutkan nggak? Apa aja contoh hak yang ada di video tadi? Ada yang berani menyebutkan? Ya benar, hak memperoleh kasih sayang dari orang tua. Contohnya apa tadi haknya? Dimasakin, dianterin ke sekolah, itu juga yang diubah di awal merupakan hak kita sebagai anak. Terus ada yang bisa menyebutkan lagi contoh tanggung jawab? Gimana? Iya benar, mematuhi perintah orang tua. Kayak tadi disuruh beliin sabun sama pasta gigi, dia nurut. Nah itu contoh dari tanggung jawab. Kalau untuk kewajiban, ada yang bisa menyebutkan? Bekerja, iya benar. Contoh dari kewajiban di rumah itu, saya ayah bekerja, membimbing keluarga, melindungi keluarga, itu contoh dari kewajiban. Tadi kan kita udah melihat tuh video dan udah tahu contoh-contoh dari hak. Nah di sini ibu akan memberikan penjelasan lebih detail lagi tentang hak. Nah, bisa
bisa dilihat ya anak-anak, ada gambar. Gambar yang pertama bisa dilihat, ini ada gambar apa? Iya benar ini anak-anak SD, ya benar ini anak-anak SD. Lagi ngapain? Lagi bersih-bersih kelas. Ya di sini piket kan tadi dibersihin kelasnya. Wah rajin sekali. Iya ini piket. Oke, terus bisa dilihat ini apa? Ini gambar apa? Ya benar ini gambar ada yang SMP, SMA, dan SD. Ini berarti gambar mereka sekolah. Bisa dilihat gambar yang ketiga. Ini ada yang belajar, ada ayah lagi ngevacuum cleaner, terus ada kakak lagi bersihin jendela, ibu lagi pakai moceng. Ini gambar apa? Keluarga yang lagi gotong royong tuh bersih-bersih. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat ada hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ada yang bisa menebak di gambar pertama ini ada apa aja? Ya benar, ini dari contoh dari kewajiban membersihkan kelas. Juga rasa bertanggung jawab nih sebagai siswa untuk memastikan kelasnya tetap bersih. Terus tuh gambar yang kedua ini merupakan contoh dari hak. Iya, sebagai anak kita berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dari SD, SMP, dan SMA, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi sampai kalian kuliah dan bisa menjadi orang yang sukses. Untuk gambar yang ketiga nih bisa diamati lagi, ada yang belajar, ada yang bersih-bersih. Nah kalau yang bersih-bersih ini contoh apa? Kewajiban, benar banget. Siapa itu tadi yang jawab? Dinda. Iya Dinda, bersih-bersih merupakan contoh dari kewajiban anak sebagai bentuk patuhnya kepada orang tua. Terus ini ada yang belajar dengan sungguh-sungguh. Ya gimana? Benar, rasa tanggung jawab sebagai seorang siswa. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh karena kita udah dikasih hak buat sekolah. Maka kita tidak boleh mengecewakan orang tua dengan bertanggung jawab akan pendidikan yang telah diberikan oleh orang tua. Nah, kita lanjutkan nih di slide selanjutnya, perhatikan. Di sini ada tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Nah, tanggung jawab diperhatikan ya anak-anak. Tanggung jawab itu apa sih? Di sini didefinisikanlah. Tanggung jawab adalah bentuk kesadaran terhadap perbuatan kita. Ini berhubungan erat dengan kewajiban dan hak ya. Nah, di sini sudah bertanggung jawabkah anak-anak sekalian di kehidupan sehari-hari? Sudah merasa bertanggung jawab? Ini ada contohnya nih, buang sampah pada tempatnya. Ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Sudah merasa membuang sampah pada tempatnya? Ayo, dilihat tuh di bawah mejanya, masih ada yang buang sampah sembarangan atau tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kelas ini anak-anak yang bertanggung jawab terhadap sampahnya. Terus ini ada gambar yang kedua. Gambar apa ini? Anggap saja ini Budi ya. Budi lagi membantu ibu menyapu. Bisa dilihat berarti ini bentuk tanggung jawab membantu orang tua sebagai anak yang patuh. Bisa seperti besar ya, bisa bantuin orang tuanya buat bersih-bersih rumah. Dari hal kecil aja, misalnya kalian beresin tempat tidur sendiri, atau kalau habis makan piringnya dibawa ke belakang dicuci sendiri, terus bantuin nyapu teras itu bentuk contoh dari tanggung jawab sebagai anak yang patuh kepada orang tua. Terus kita lihat gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga bisa dilihat anak-anak, gambar apa ini? Benar, gambar siswa yang lagi salin sama gurunya. Di sini kalau ketemu gurunya salin enggak? Salin. Menyapa juga. Wah benar, itu bentuk yang bagus ya perilakunya. Nah ini salin ini dan juga menyapa gurunya tadi merupakan bentuk menghormati guru sebagai bentuk tanggung jawab siswa yang baik. Jadi perlu diingat nih, perilaku-perilaku ini bukan contoh tanggung jawab yang mendidik karakter anak-anak sekalian untuk menjadi siswa yang lebih baik. Jadi mulai sekarang dibiasakan untuk tidak membuang sampah pada tempatnya,
dibiasakan membantu orang tua, dibiasakan untuk menghormati guru. Nggak hanya guru ya anak-anak, harus menghormati orang yang lebih tua maupun adik kalian yang lebih kecil pun harus kalian hormati, karena dia juga seseorang yang memiliki perasaan. Tentu kalian akan sedih kan kalau misalnya nggak dihormatin. Sedih nggak? Iya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, selanjutnya ada hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak dan harus kita terima dan dapatkan. Jadi hak itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya bisa dilihat di sini. Ini gambar apa? Gambar orang tua yang lagi membaca ke anaknya. Keluarga bahagia. Nah, ini merupakan hak anak untuk memperoleh kasih sayang orang tua. Terus gambar yang kedua, ini apa? Kakak-kakaknya lagi belajar, hak memperoleh pendidikan. Terus ada lagi nih, sedang berdiskusi, berarti hak memperoleh kesempatan berpendapat. Di sini anak-anak sekalian berhak untuk memperoleh kasih sayang. Memperoleh kasih sayang itu banyak ya. Jangan merasa orang tua aku gak sayang sama aku. Itu berdasarkan pandangan kalian. Kalian harus memperhatikan orang tua aku sayang, misalnya dari hal kecil kalian diberikan baju lebaran, dibuatkan sarapan, diantarkan sekolah, diberikan sepatu baru, diajarkan tentang bersikap yang baik. Itu merupakan juga bentuk dari kasih sayang orang tua. Itu tadi hak-hak kalian yang harus kalian peroleh ya. Terus hak memperoleh pendidikan. Nah, ini kalian sekolah, kalian bisa ikut les, kalian bisa belajar bebas untuk memperoleh pendidikan. Nah, itu hak kalian yang harus didapat dan diterima. Terus ada lagi hak memperoleh kesempatan berpendapat. Ayo, maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, gimana? Benar banget. Jadi hak memperoleh kesempatan berpendapat di sini kita mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi tentunya hak memperoleh kesempatan berpendapat ini harus digunakan dengan baik. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Jangan mentang-mentang memperoleh kesempatan berpendapat jadi tidak menghargai pendapat orang lain. Ayo kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Diperhatikan ya anak-anak. Ayo yang belakang diperhatikan dulu penjelasan. Selanjutnya, kewajiban. Kewajiban, bisa ada yang mau membacakan definisi dari kewajiban atau pengertian dari kewajiban? Iya, lihat di mana? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Ya, rasa tanggung jawab, sesuatu yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Contohnya nih, yang pertama ada beribadah. Kita melakukan ibadah ini dengan rasa tanggung jawab pada Tuhan yang Maha Esa. Beribadah ini juga merupakan kewajiban kita. Misalnya kita wajib untuk sholat, wajib untuk berpuasa, terus bekerja. Bekerja ini kewajiban. Tapi itu kalian belum menjadi suatu kewajiban untuk bekerja. Bekerja itu kewajiban dari orang dewasa seperti ayah kalian, atau ibu kalian, atau kakak kalian yang sudah siap untuk bekerja. Terus selanjutnya ada kewajiban memasak makanan untuk keluarga. Ini kewajiban siapa? Ada yang bisa menjawab? Kewajiban ibu, benar sekali. Ini merupakan contoh dari kewajiban seorang ibu, memasakkan makanan untuk keluarganya, memasakkan makanan untuk kalian, untuk ayah dan untuk kakak. Selain memasak makanan, ada yang tahu kewajiban ibu apa lagi? Benar banget Rizka, kewajiban untuk mendidik kalian. Dan kalian itu juga suatu kewajiban dari ibu. Nah, itu tadi penjelasan ibu tentang bertanggung jawab, hak dan kewajiban. Nah, tadi kan ibu sudah jelaskan nih tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab. Selanjutnya ibu akan membagikan soal untuk kalian kerjakan. Soalnya ada 10 pilihan ganda dan 5 soal esai. Nanti kita koreksi bersama ya. Oke, udah siap mengerjakan soal? Siap, bisa?
Kita harus bisa. Yakinkan diri kalian terlebih dahulu bahwa kalian bisa. Sesuatu itu berawal dari pikiran. Jika pikiran kalian sudah berpikir, saya tidak bisa, nah maka kalian akan terpaku pikiran itu, jadinya beneran gak bisa. Jadi sekarang dilarang berkata tidak bisa, tapi katakan aku belum bisa dan aku akan bisa. Baiklah, kita mulai mengerjakan soal irgan. Ibu bagikan ya soalnya. Oke, sudah ibu bagikan. Nah, sebagai anak yang baik, anak yang berperilaku baik dan berkarakter baik, dilarang untuk menyontek. Tanamkan kepada diri kalian, aku bisa, aku tidak perlu menyontek, diri aku bisa melakukan yang terbaik. Jadi silahkan kerjakan masing-masing tanpa melihat jawaban temannya. Oke, ibu berikan waktu selama 20 menit untuk mengerjakan soalnya ya. Semangat, selamat mengerjakan soal. Baiklah, sudah selesai mengerjakan soalnya. Sudah yakin dengan jawabannya? Yakin, bagus. Kalian memiliki rasa percaya diri yang baik, yakin akan jawabannya. Tentu tidak ada yang menyontek bukan di kelas ini? Wah, bagus anak-anak yang baik, tidak ada yang menyontek. Ibu percaya kepada kalian bahwa kalian mengerjakan soal ini dengan jujur. Baiklah, kita koreksi bersama soalnya ya. Sekarang bisa diangkat lembar jawabannya. Kemudian silakan ditukarkan dengan rekan sebelahnya. Oke, sekarang percayakan lembar jawaban kalian kepada teman di sebelah kalian. Percaya bahwa mereka akan mengoreksi dengan jujur dan dengan baik jawaban yang telah kalian kerjakan. Sudah ditukarkan? Sudah? Oke, sudah ditukarkan semua. Mari kita periksa jawabannya. Mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab merupakan pengertian dari. Ayo, menjawab. Boleh angkat tangan yang mau menjawab. Iya, silakan Diki. Pengertian dari kewajiban. Oke, menurut Diki pengertian dari kewajiban. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Oke, mari kita periksa jawaban nomor 1. Benar sekali. Jadi, pengertian dari kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Oke, jika jawabannya benar, silakan dikasih poin 10 ya. Soal nomor 2, ada yang bisa membantu membacakan? Ya. Nah, sesuatu yang betul dan harus kita terima dan dapatkan merupakan pengertian dari. Gimana Cika? Apa jawabannya? Hak Bu. Iya benar, jawaban hak. Iya, jadi pengertian dari hak ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, kewajiban dan hak haruslah seimbang, termasuk hak dan kewajiban siswa di sekolah. Apabila Arum telah mendapatkan pelajaran di sekolah, maka kewajiban Arum adalah, ayo Arum silakan dijawab. Belajar dengan sungguh-sungguh. Yakin? Yang lainnya ada jawaban selain belajar dengan sungguh-sungguh? Sama semua? Wah, mari kita lihat ya. Benar sekali, jawabannya belajar dengan sungguh-sungguh. Ayo, silakan diberi poin 10 untuk jawaban yang benar. Dan untuk jawabannya salah, diberi poin 0. Soal nomor 4. Seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban akan mendapatkan apa? Hadiah, kejutan, sanksi, atau uang. Mari kita periksa jawabannya. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah mendapatkan sanksi. Jadi jika kalian tidak melaksanakan kewajiban, maka akan mendapatkan sanksi. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Kewajiban warga terhadap lingkungan di sekitar adalah. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, yang diam aja itu. Doni, silakan jawab. Gimana jawabannya Doni? Merawat tumbuhan. Yakin? Kita periksa ya. Ya, ternyata benar jawabannya, merawat tumbuhan. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Salah satu
kalian di rumah. Apa ayo? Kewajiban kalian di rumah nih, tadi kan udah dibahas. Membersihkan kamar tidur. Mari kita periksa ya jawabannya. Benar, membersihkan kamar tidur merupakan bentuk kewajiban kalian sebagai anak yang patuh pada orang tua. Selanjutnya yang nomor 7. Anda mempunyai hak untuk menonton TV. Kalian nih punya hak buat nonton TV. Jadi sikap kalian jika sudah diberi hak ini apa? Mematikan TV jika sudah tidak digunakan. Benar atau tidak? Iya, mari kita periksa. Benar, jawabannya mematikan TV jika sudah tidak digunakan. Nomor 8. Orang yang sudah melaksanakan tugas dengan baik berarti dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, berarti dia sudah rela berkorban. Jawabannya Diki rela berkorban. Ada yang punya pendapat lain? Oke, mari kita periksa karena jawabannya berbeda. Kita periksa dulu nih. Bertanggung jawab. Benar banget jawabannya. Kalau orang yang sudah melakukan tugas dengan baik itu berarti dia bertanggung jawab akan tugas yang diberikan kepadanya. Yang ke-9, memperoleh sebuah kasih sayang dari orang tua adalah titik-titik anak. Ayo, tadi udah dibahas nih sama Ibu. Bener banget, hak anak. Mari kita periksa apakah benar jawabannya. Ternyata benar, memperoleh kasih sayang dari orang tua itu adalah hak anak. Soal yang terakhir dari Kilda, mendapatkan pakaian yang layak adalah hak anak terhadap orang tua. Tetapi kita sebagai anak terhadap orang tua juga berkewajiban untuk udah dibeliin pakaian. Jadi apa kewajiban kalian sebagai anak terhadap hak yang telah diberikan orang tua tadi? Menyimpannya. Ayo yakin menyimpannya karena tidak suka. Oke, kita periksa jawabannya terlebih dahulu. Ya, jawabannya benar adalah menjaganya agar tidak cepat rusak. Kalau disimpan aja karena nggak suka, kasihan orang tuanya. Udah dibeliin, akhirnya nggak suka jadi nggak dipakai. Tentunya orang tua akan lebih bahagia jika pakaian yang sudah dibelikan digunakan dengan baik oleh kalian. Oke, kita lanjut ke soal esai. Untuk yang tadi jawabannya diberi poin 10 ya. Terus dijumlahkan benar berapa? Jika benar 8, maka poinnya 10 kan? Jadi 8 dikali 10. Jadi 80 ya nilainya. Dituliskan di pojok kanan. Oke, soal esai. Ada jelaskan yang dimaksud dengan tanggung jawab. Mari kita periksa ya jawabannya. Nah, tanggung jawab adalah bentuk kesadaran terhadap perbuatan kita. Terus yang kedua, itu soalnya berikan 3 contoh hak seorang anak di keluarganya. Hak memperoleh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh pendapat. Ada yang punya pendapat lain? Cuman 2, kalau cuma 2 silakan diberi poin 1 ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Berikan 3 contoh kewajiban seorang pelajar. 1. Belajar bersungguh-sungguh, menaati peraturan, hormati guru. Iya, ada yang punya jawaban lain? Menghormati teman sekelas. Ya, itu termasuk juga dari contoh kewajiban. Oke, diberi, kalau benar semua diberi skor 2 ya. Terus yang keempat, soal keempat, berikan 3 contoh tanggung jawab di kehidupan sehari-hari. Buang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, disiplin waktu, tidak membuang sampah di selokan. Itu contoh dari tanggung jawab. Yang kelima, bagaimana jika Anda ketika melihat ada teman yang mencoret-coret dinding kelas, apa yang akan Anda lakukan? Nih, misalnya si Diki, tapi ini bukan Diki ya.
Diki anak yang baik. Si Diki nyoret-nyoret dinding kelas. Terus Cika melihat. Maka apa nih yang harus dilakuin sama Cika? Bener banget, kita sebagai teman yang baik menegurnya sebagai bentuk kewajiban untuk mengingatkan dan menjaga fasilitas bersama. Oke, sekarang bisa diberi nilai. Ini semuanya poinnya 2. Kalau ada yang jawabannya kurang diberi poin 1. Setelah itu ditotal ya anak-anak, dijumlahkan berapa benarnya. Jika benarnya 5, maka poinnya 10. 10 dikali 10 ya. Biar nilainya jadi 100. Oke. Sudah selesai kita mengerjakan soalnya. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 6 orang ya. Nah, di sini Ibu meminta kalian untuk membuat skenario tentang pemilihan ketua RW. Nah, jadi kalian silakanlah buat percakapan atau buat drama tentang skenario pemilihan ketua RW. Nanti kalau sudah dibuat skenarionya, salah satu dari kalian akan maju mempraktekkan atau memperagakan gimana sih pemilihan RW itu. Nah, oke, dipersilahkan untuk membuat skenario-nya terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu selama 10 menit. Baiklah, sudah selesai. Siapa yang ingin maju duluan? Waduh, kayaknya kelompoknya Cika semangat banget buat maju. Oke Cika, silahkan maju. Yang lainnya silahkan perhatikan ya teman-teman ya. Wah, itu tadi penampilan dari kelompoknya Cika tentang skenario pemilihan ketua RW. Jadi benar banget dari skenario kelompoknya Cika tadi diketahui kalau pemilihan ketua RW itu dilakukan dengan cara gimana? Dengan cara pemilihan umum, dengan cara voting yang memperoleh suara terbanyak, maka dia yang terpilih menjadi ketua RW. Beri apresiasi, beri tepuk tangan untuk kelompok Cika. Nah, sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang belum dipahami tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham semua? Sudah paham itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Iya, bener banget. Contoh-contohnya sudah disebutkan sekalian oleh anak-anak. Nah, jika sudah selesai, sudah paham? Iya, jika anak-anak yang tadi yang memperoleh nilai di bawah KKM, di bawah 75, besok kita akan melakukan remedial untuk memperbaiki nilai yang dikerjakan hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, mari kita menyanyikan lagu Para Perpisang ya, supaya kita semangat lagi. Pisangku belum masak, masak sendiri di burung bari-bari. Masak gigi di burung bari-bari. Pamotnya bengkok, pakai bengkok, tengok-tengokkan api, apinya tersuruhkan. Oke, tepuk tangan kita semua yang udah nyanyi dengan sangat-sangat berdoa. Nah, tadi kan kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa. Jadi, marilah kita tutup lagi pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baiklah, terima kasih anak-anak sekalian sudah semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini, sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, hati-hati di jalan. Untuk yang belum dijemput orang tuanya silahkan tunggu di dalam sekolah ya, jangan tunggu di pinggir jalan. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum